Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Al-Baihaqi. Kali ini kita akan flashback kembali ingatan kita terkait visi kemaritiman Presiden Joko Widodo ketika untuk pertama kali berpidato sebagai presiden di gedung MPR DPR Senayan Jakarta pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 lalu. Pada waktu itu dalam pidatonya Presiden Jokowi menegaskan visi kemaritimannya. Kira-kira seperti ini maksud pidatonya, bahwa kita telah lama mengabaikan potensi kemaritiman kita. Kita sudah terlalu lama memunggungi samudra, memunggungi laut, memunggungi selat. Orientasi pembangunan kita sebelumnya hanya melihat daratan Indonesia. Kita tidak melihat bahwa wilayah Indonesia sesungguhnya adalah daratan yang dilingkupi oleh laut yang begitu luas. Banyak insan kemaritiman saat itu menaruh harapan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo akan membawa perubahan yang berarti terhadap pembangunan kelautan dan perikanan di Republik Indonesia. Namun sayangnya hingga akhir masa jabatan pertamanya tidak banyak kemajuan berarti. Yang paling menggemparkan hanya adanya penenggelaman kapal-kapal asing yang nekat memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan secara ilegal. Di periode kedua ini, insan kemaritiman kembali berharap banyak terhadap Presiden Joko Widodo. Banyaknya ikan-ikan di perairan Indonesia harus diimbangi dengan kemampuan nelayan kita menangkap. Namun sayangnya masih ada kendala, utamanya kendala terkait perizinan. Semakin besar keinginan nelayan meningkatkan volume usahanya, meningkatkan kapasitas usahanya, maka izinnya pun semakin jauh. Ada konsentrasi urusan perizinan untuk kapal-kapal yang ukurannya jauh lebih besar, yang kapasitasnya jauh lebih besar. Masyarakat mengharapkan ada perubahan yang berarti, perubahan yang mengarah pada kemudahan pengurusan izin usaha perikanan itu. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo dalam tanda kutip
marah-marah di hadapan kabinetnya. Presiden menganggap apa yang menjadi visinya, ada kesenjangan antara visi presiden dengan para menteri, para bawahannya. Presiden menginginkan kesamaan rasa. Apa yang diinginkan presiden ditindaklanjuti secara tepat oleh jajaran menteri yang ada di bawahnya. Presiden menginginkan ada tindakan-tindakan extraordinary, jangan tindakan-tindakan linear. Ini harusnya dipandang sebagai suatu momentum untuk melakukan perubahan. Perubahan mungkin bisa kita coba mulai dari perizinan kapal perikanan ini. Keputusan atau kebijakan extraordinary, misalnya dengan menyerahkan urusan perizinan kapal perikanan sepenuhnya menjadi kewenangan pelabuhan perikanan misalnya. Toh di pelabuhan perikanan sumber daya manusianya sudah tersedia. Agar urusan perizinan tersebut semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat dengan nelayan. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan juga coba berani mengambil keputusan extraordinary dengan melepaskan urusan perizinan tersebut semata-mata menjadi kewenangan sektor kelautan dan perikanan, dalam hal ini pelabuhan perikanan. Memang ada aspek lain yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudahan pengurusan perizinan itu tadi berdampak negatif terhadap lingkungan. Jangan sampai kemudahan perizinan itu tadi menyebabkan kita over penangkapan, penggunaan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Namun semua itu dapat dikontrol dari pelabuhan perikanan. Sekali lagi, mumpung sekarang momentumnya lagi ada, mari kita coba mengambil langkah-langkah ekstraordinari. Kalau saja kemudahan perizinan ini menjadi sebab atau menjadi stimulan bagi nelayan untuk bersemangat meningkatkan kapasitas usahanya, lautan kita, perairan kita akan dibanjiri oleh armada-armada lokal. Armada lokal itu tadi akan banyak terdapat di perairan kita, sehingga perairan kita yang kaya akan ikan ini akan lebih tereksploitasi secara maksimal, dan tidak menutup kemungkinan sektor perikanan akan menjadi prime mover pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat potensi kita begitu besar. Di sisi lain, apabila kapal-kapal nelayan kita membanjiri perairan kita, akan tercipta pengawasan perairan secara mandiri oleh masyarakat.
saya yakin nelayan asing akan berpikir 7 kali untuk masuk secara ilegal dan menangkap di perairan Indonesia. Sebab perairan Indonesia begitu ramainya oleh nelayan-nelayan lokal. Di sisi lain, dengan pengawasan yang mandiri itu tadi, biaya pengawasan perairan kita akan jauh lebih murah. Kapal-kapal patroli kita mungkin tidak perlu setiap hari berpatroli. Kapal-kapal nelayan kita bisa menjadi mata dan telinga di perairan kita yang terdalam tadi. Kapal-kapal kita ketika melihat kapal asing memasuki perairan kita bisa dapat menghubungi atau langsung mengontak satuan yang ditugasi untuk menjaga perairan. Jadi sekali lagi, mumpung momennya sekarang lagi ada, coba kita renungkan kemungkinan kebijakan perizinan itu tadi dalam rangka meningkatkan kapasitas kita, kapasitas nelayan kita lebih besar lagi, kemampuannya mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia. Sekarang lagi momen, mumpung lagi momen, mari kita pertimbangkan, mari kita renungkan kemungkinannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.